Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel kami yang membahas topik menarik seputar dunia teknologi. Nah, hari ini kita akan membahas topik yang sangat fundamental dalam ilmu komputer, yaitu struktur data linked list. Nah, apa linked list itu? Linked list adalah struktur data linear yang terdiri dari serangkaian node. Nah, setiap node berisi data dan pointer ke node berikutnya dalam list. Bayangkan saja seperti kereta api. Setiap gerbong itu adalah node yang terhubung ke gerbong berikutnya. Dan gerbong terakhir terhubung ke nol, menandakan akhir kereta ataupun gerbong terakhir. Linked list sebuah konsep mendasar dalam ilmu komputer yang memainkan peran penting dalam penyimpanan dan akses data. Melalui video ini, kita akan menjelajahi konsep dasar linked list. Mengapa pemahaman akan hal ini sangat vital? Mari bersama-sama kita mengeksplorasi struktur data yang berguna ini. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan informasi menarik lainnya. Ayo kita mulai pertualangan kita dalam memahami linked list secara mendalam. Slide selanjutnya, definisi linked list. Linked list merupakan kumpulan node yang saling terhubung di dalam memori. Node tersebut terdiri dua bagian, yaitu data dan alamat yang terhubung ke node lainnya. Ini deklarasi linked list. Head adalah permulaan dari sebuah linked list. Setiap node merepresentasikan data dan alamat dari data berikutnya. Ini kan deklarasi linked list. Ini head menunjukkan ke node pertama dalam linked list. Ini contoh di gerbang tadi itu berarti ini kepalanya kereta api. Awalnya gerbong. Kemudian ada node. Node ini setiap ini ada contoh. Nah, ini setiap kotak biru mewakili sebuah node. Ini node ini namanya, node. Kemudian ada data. Data setiap node menyimpan data ya. Kemudian ada next. Next ini adalah pointer yang menghubungkan setiap node ke node berikutnya. Pointer yang menandakan akhir dari list. Keuntungan linked list memiliki kelebihan untuk memutuskan rantai, menggabungkannya kembali tanpa merusak struktur elemen. Intinya linked list adalah struktur data yang dinamis, memungkinkan kita untuk menambahkan atau menghapus node dengan mudah tanpa harus mengubah struktur keseluruhan list. Kemudian selanjutnya ada kode pemrograman ini mendemonstrasikan cara membuat daftar tertaut linked list sederhana dalam bahasa pemrograman C. Daftar tertaut adalah struktur data yang terdiri dari node yang saling terhubung. Setiap node memiliki dua bagian, data dan pointer ke node berikutnya. Nah, langkah-langkah pembuatan daftar tertaut. Langkah pertama, inisialisasi node. Pada langkah ini ada 3 variabel pointer node, 1, 2, dan 3. Dideklarasikan dan diinisialisasi dengan nilai 0. Variabelnya hand digunakan untuk menyimpan alamat node pertama dalam daftar tertaut. Yang kedua, membuang memori. Pada langkah ini, memori dialokasikan untuk 3 node baru menggunakan fungsi malloc. Fungsi malloc mengembalikan pointer ke memori yang dialokasikan. Pointer ini kemudian disimpan dalam variabel 1, 2, dan 3. Kemudian yang ketiga, menugaskan nilai data. Pada langkah ini nilai data ditugaskan ke variabel data dari setiap node. Variabel data digunakan untuk menyimpan data yang terkait dengan node. Keempat, menghubungkan node. Pada langkah ini pointer next dari setiap node diatur untuk menunjuk ke node berikutnya dalam daftar tertaut. Variabel next digunakan untuk menghubungkan node-node dalam daftar tertaut. Hal ini dilakukan dengan mengatur next dari node pertama menunjuk ke node kedua.
next dari node kedua menuju ke node ketiga. Dan next dari node ketiga diatur menjadi 0. Menandakan akhir dari daftar. Kelima, menyimpan alamat node pertama one disimpan dalam variabel head. Hal ini menandakan awal dari daftar tertaut. Kode program ini membuat daftar tertaut yang terdiri dari 3 node. Node pertama berisi 1, node kedua berisi 2, dan node ketiga berisi data 3. Daftar tertaut tersebut dihubungkan dengan cara pointer next dari setiap node yang menunjuk ke node berikutnya. Alamat node pertama disimpan dalam variabel head yang menandakan awal dari daftar tertaut. Sedikit catatan, kode pemrograman ini hanya mendemonstrasikan cara membuat daftar tertaut sederhana. Ada banyak operasi lain yang dapat dilakukan pada daftar tertaut, seperti menambahkan not, menghapus not, dan mencari not. Kode program ini tidak menyertakan kode untuk membebaskan memori yang dialokasikan untuk not. Memori harus dibebaskan ketika tidak lagi digunakan untuk menghindari kebocoran memori. Kesimpulannya, kode program ini memberikan contoh dasar tentang cara membuat daftar tertaut dalam bahasa pemrograman C. Daftar tertaut adalah struktur data yang berguna untuk menyimpan dan mengolah data. Kemudian selanjutnya ada deklarasi linked list juga. Linked list memiliki kelebihan untuk memutuskan rantai dan menggabungkan kembali tanpa merusak struktur elemen. Misalnya kita ingin menambahkan nilai 4 di antara nilai 1 dan nilai 2. Caranya, buat struct.node yang baru dan alokasi memori ke node tersebut. Kemudian tambahkan nilai 4, kemudian gunakan pointer dari node baru ke nilai 2. Ubah pointer dari node yang nilai 1 ke nilai 4. Baru ditambahkan. Selanjutnya ada operasi pada linked list traverse, yaitu penampilan elemen linked list. Di kode yang pertama, mendeklarasikan sebuah pointer bernama temp yang menuju ke node pertama dalam linked list yang diwakili oleh head. Kode yang kedua ini untuk mencetak teks list elements air ke layar. Ini untuk mencetak teks ke layar ya. Kemudian yang baris ketiga, kode ini merupakan loop yang akan berulang selama temp tidak bernilai 0. Artinya, loop akan terus berjalan selama temp masih menunjuk ke sebuah node dalam linked list. Yang baris keempat, kode ini mencetak nilai data dari node yang ditunjuk oleh temp ke layar diikuti dengan teks ini yang terdapat nih. Jadi kode ini akan menampilkan nilai data dari setiap node dalam linked list satu persatu dengan format 1 kode ini, kemudian 2 selanjutnya ya. Contohnya misal linked list memiliki node dengan nilai data 1, 2, dan 3. Pertama, temp akan menunjuk ke node pertama dengan nilai 1. Kemudian yang kedua, kode akan mencetak 1 dengan tanda panah ke layar. Kemudian temp akan digeser ke node berikutnya dengan nilai 2. Kemudian kode akan mencetak 2 sekaligus dengan tanda panah ini ke layar. Terakhir, temp akan digeser ke node berikutnya dengan nilai 3. Kode akan mencetak 3 dengan tanda panah ke layar. Setelah temp mencapai akhir linked list ataupun sudah 0, loop akan berhenti. Selanjutnya, operasi pada linked list insertion, yaitu menambahkan elemen linked list. Penyisipan atau penambahan node dalam linked list dapat dilakukan dengan 3 cara berbeda. Yang pertama, penambahan di awal linked list. Yang kedua, penambahan di akhir linked list. Yang ketiga, penambahan dengan menentukan posisi linked list.
Penambahan di awal link list, elemen baru ditambahkan di awal link list, menjadi node pertama. Penambahan di akhir link list, elemen baru ditambah di akhir link list menjadi node terakhir. Penambahan dengan menentukan posisi link list, ini elemen baru ditambah pada posisi tertentu di dalam link list, bukan di awal ataupun di akhir. Kemudian selanjutnya, ini kayak soal apa yang tadi ya. Selanjutnya, ini pertama buat node baru menggunakan struktur yang sama dan temukan lokasi di mana node baru tersebut ingin disisipkan. Nah, ini ada 3 node, terus satunya belum saling terikat. Kemudian bayangkan kita menyisipkan node B ataupun node baru antara node A yang sebelah kiri dan node C sebelah kanan. Lalu kaitkan B di sebelah C. Di sini berarti di tengah-tengah A dan C. Nah, sekarang node A di sebelah kiri harus menuju ke node baru. Ini akan menempatkan node baru di tengah-tengah antara keduanya, node A dan C, terlihat seperti di atas. Oke, proses penambahan ini untuk menambahkan node B, kita perlu melakukan 2 hal. Ubah pointer next pada node A. Pointer next pada node A harus diubah agar mengarah ke node B. Nah, ubah pointer next pada node B. Pointer next pada node B harus diubah agar mengarah ke node C. Dengan melakukan perubahan pointer ini, node B akan terhubung ke node A dan node C sehingga menjadi bagian dari link list. Langkah selanjutnya akan menunjukkan bagaimana pengubahan pointer next pada node A dan node B untuk menghubungkan node B ke link list. Nah, ini ya, sehingga node baru sekarang sudah terhubung ke dalam suatu link list. Ini bisa dibaratkan kereta api tadi ya. Ini kepala kereta api, ini gerbong dan ini gerbong terakhir. Kemudian ada operasi pada link list reverse, yaitu membalikkan posisi elemen link list. Langkah pertama, ini link list awal dengan 3 node kan. Bayangkan link list seperti kereta api dengan gerbong. Setiap gerbong adalah node dan gerbong terhubung satu sama lain. Dalam link list awal kita memiliki 3 gerbong ataupun 3 node. Gerbong pertama, node pertama memiliki data hand dan pointer next yang mengarah ke gerbong kedua. Gerbong kedua memiliki data items dan pointer next yang mengarah ke gerbong ketiga. Nah, gerbong ketiga memiliki data dan item dan pointer next yang mengarah ke 0, menunjukkan akhir link list ataupun akhir gerbong. Kemudian langkah kedua, node pertama diubah menjadi node terakhir. Kita ingin membalikkan urutan gerbong, jadi gerbong pertama harus menjadi gerbong terakhir. Untuk melakukan ini, kita ubah pointer next pada gerbong kedua agar mengarah ke gerbong pertama. Nah, sekarang gerbong pertama terhubung ke gerbong kedua dan gerbong kedua terhubung ke gerbong pertama. Nah, langkah ketiga, node kedua diubah menjadi node kedua dari belakang. Bagaimana itu? Sekarang gerbong pertama sudah menjadi gerbong terakhir. Kita perlu memindahkan gerbong kedua ke posisi kedua dari belakang. Kita ubah pointer next pada gerbong pertama agar mengarah ke 0. Ini menunjukkan bahwa gerbong pertama sekarang adalah gerbong terakhir. Kemudian kita ubah pointer next pada gerbong ketiga agar mengarah ke gerbong kedua. Kemudian langkah keempat, node ketiga diubah menjadi node pertama. Nah, sekarang gerbong kedua sudah berada di posisi kedua dari belakang. Kita perlu memindahkan gerbong ketiga ke posisi pertama. Kita ubah pointer next pada gerbong kedua agar mengarah ke gerbong ketiga. Sekarang gerbong ketiga terhubung ke gerbong kedua dan gerbong kedua terhubung ke gerbong pertama.
Kemudian langkah kelima, linked list yang telah dibalik. Setelah semua langkah setelah semua langkah kita lakukan, linked list telah dibalik. Urutan gerbong sekarang terbalik. Gerbong ketiga menjadi gerbong pertama, gerbong kedua menjadi gerbong kedua dari belakang, dan gerbong pertama menjadi gerbong terakhir. Nah, pentingnya pointer next pada setiap node adalah kunci untuk membalikkan linked list. Nah, dengan mengubah pointer next, kita mengubah urutan koneksi antara node. Kemudian selanjutnya ada operasi pada linked list delete, yaitu menghapus elemen linked list. Langkah pertama, linked list awal dengan 4 node, kan? 4 node. Node ketiga adalah node yang ingin dihapus. Bayangkan juga seperti kereta api dengan gerbong tadi. Setiap gerbong adalah node dan gerbong terhubung 4 satu sama lain. Ya. Kemudian langkah kedua, pointer next dari node kedua diubah menjadi pointer next dari node ketiga. Nah, bagaimana? Nah, untuk menghapus gerbong ketiga, kita perlu memutuskan koneksi antara gerbong kedua dan gerbong ketiga. Kita ubah pointer next pada gerbong kedua agar mengarah langsung ke gerbong keempat. Nah, sekarang gerbong kedua terhubung ke gerbong keempat melewati gerbong ketiga. Nah, langkah ketiga, node ketiga sekarang tidak lagi terhubung ke linked list. Karena pointer next pada gerbong kedua sudah diubah, gerbong ketiga tidak lagi terhubung ke linked list. Gerbong ketiga sekarang menjadi node terpisah yang tidak terhubung ke kereta api. Langkah keempat, setelah node ketiga dihapus, sekarang linked list hanya memiliki 3 gerbong ataupun 3 node. Gerbong pertama, node pertama memiliki data head dan pointer next yang mengarah ke gerbong kedua. Nah, gerbong kedua memiliki data item dan pointer next yang mengarah ke gerbong keempat. Gerbong keempat memiliki data items dan pointer next yang mengaruh ke nol, menunjukkan akhir linked list. Gerbong ketiga telah berhasil dihapus dari linked list. Selanjutnya, kompleksitas waktu linked list dapat dibagi menjadi 2 kasus, kasus terburuk dan kasus rata-rata. Untuk kasus terburuk, pencarian, penyisipan, dan penghapusan membutuhkan waktu ON. Untuk kasus rata-rata, pencarian membutuhkan waktu ON, sehingga sementara penyisipan dan penghapusan membutuhkan waktu O1. Berikut, ini penjelasan lebih detail tentang kompleksitas linked list. Kalau pencarian kasus terburuk itu, dalam kasus terburuk kita perlu mencari elemen terakhir dalam linked list yang membutuhkan waktu ON. Kalau kasus rata-rata, ON dalam kasus rata-rata kita perlu mencari elemen di tengah linked list yang membutuhkan waktu ON. Nah, kasus terburuk ini ON. Penyisipan dilakukan dengan menambahkan elemen baru di awal linked list yang membutuhkan waktu ON. Nah, kasus rata-rata penyisipan dilakukan dengan menambahkan elemen baru di awal linked list yang membutuhkan waktu O1. Kasus terburuk penghapusan dilakukan dengan menghapus elemen di awal linked list yang membutuhkan waktu ON. Kasus rata-rata O1 menghapus dilakukan dengan menghapus elemen di awal linked list yang membutuhkan waktu O1. Ini kompleksitas ruang. Kompleksitas ruang linked list adalah ON karena linked list menyimpan semua elemen di dalam memori. Kesimpulan, linked list adalah struktur data yang efisien untuk operasi penyisipan dan penghapusan. Nah, tetapi kurang efisien untuk operasi pencarian. Kompleksitas ruang linked list adalah ON. Kemudian selanjutnya, tipe linked list. Yang pertama ada single linked list. Setiap node memiliki data ataupun nilai dan pointer ke node berikutnya.
Kedua ada double linked list. Setiap node memiliki pointer ke node sebelumnya dan berikutnya sehingga linked list memiliki dua arah, forward dan backward. Kemudian ada circular linked list. Akhir dari sebuah node selalu terhubung ke node yang pertama. Oke, selanjutnya ada tipe data single linked list. Single linked list adalah jenis linked list yang paling sederhana di mana setiap node ataupun elemen memiliki dua bagian, data dan next. Data untuk menyimpan informasi yang ingin disimpan dalam linked list, kalau next untuk menyimpan elemen pointer ke node berikutnya dalam linked list. Ini ada kode pemrograman bahasa C. Ini baris pertama struct node untuk mendefinisikan struktur data node. Yang kedua ada indata, ini untuk mendeklarasikan field data sebagai integer. Kemudian ada baris ketiga struct node next mendeklarasikan field next sebagai pointer ke node lain atau tipe data struct node. Intinya, single linked list adalah struktur data yang menghubungkan node-node secara berurutan melalui pointer, memungkinkan akses data secara linear. Kemudian selanjutnya ada double linked list. Nah, double linked list memiliki perbedaan utama dengan single linked list, yaitu setiap node memiliki dua pointer. Nah, yang pertama ada next, yang kedua ada pref. Yang next menunjukkan ke node berikutnya dalam list seperti pada single linked list. Yang kedua pref menunjuk ke node sebelumnya dalam list. Ada juga kode pemrograman bahasa C juga. Ini baris pertama mendefinisikan struktur data node. Terus baris kedua indata mendeklarasikan field data sebagai integer. Kemudian baris ketiga mendeklarasikan field next sebagai pointer ke node berikutnya. Tipe data struct node kemudian struct node pref mendeklarasikan field pref sebagai pointer ke node sebelumnya. Tipe data struct node. Keuntungan double linked list ada bisa akses dua arah, kemudian penghapusan lebih mudah. Akses dua arah kita dapat menelusuri list ke depan dan ke belakang dengan mudah. Kalau penghapusan lebih mudah, kita dapat menghapus node dengan mudah dengan mengakses node sebelumnya. Nah, intinya double linked list ini adalah struktur data yang menghubungkan node-node secara berurutan melalui dua pointer next dan pref, memungkinkan akses secara linear ke depan dan ke belakang. Beberapa poin penting dari double linked list. Double linked list mengandung sebuah link elemen yang disebut dengan first dan last. Setiap link membawa sebuah data dan dua link yang disebut dengan next and pref. Setiap link terhubung dengan link berikutnya menggunakan next link. Setiap link terhubung dengan sebelumnya menggunakan pref link. Link terakhir ditandai dengan null yang menandakan akhir dari sebuah list. Selanjutnya ini operasi dasar pada double linked list. Ada insertion menambahkan sebuah elemen pada bagian awal list. Ada deletion menghapus sebuah elemen pada bagian awal list. Ada insert last ini menambahkan sebuah elemen pada bagian akhir list. Ada delete last menghapus sebuah elemen pada bagian akhir list. Ada delete menghapus sebuah elemen dari list menggunakan key. Kemudian ada display forward menampilkan semua list dari awal ke akhir. Ada display backward menampilkan semua list dari akhir ke awal. Kemudian ada tipe linked list circular linked list. Nah, ada dua jenis circular linked list. Yang pertama ada single linked list as circular. Yang kedua ada double linked list as circular. Nah, single linked list buat askular, setiap node memiliki pointer next yang menunjuk ke node berikutnya. Node terakhir memiliki pointer next yang menunjuk ke node pertama. Yang kedua ada
double linked list as circular. Ini setiap node memiliki pointer next menuju ke node berikutnya, dan pref menuju ke node sebelumnya. Node terakhir memiliki pointer next yang menunjukkan ke node pertama. Node pertama memiliki pointer pref yang menuju ke node terakhir. Keuntungan circular linked list ini, akses berkelanjutan, penggunaan memori lebih efisien. Akses berkelanjutan, kita dapat menelusuri list secara berkelanjutan tanpa mencapai akhir. Penggunaan memori lebih efisien, kita dapat menggunakan pointer tunggal untuk mengakses semua node karena list membentuk lingkaran. Kode pemrograman C ini menunjukkan cara menghubungkan node dalam circular linked list. Intinya, circular linked list adalah struktur data yang membentuk lingkaran, memungkinkan traversal yang berkelanjutan dan penggunaan memori yang lebih efisien. Ada beberapa poin penting pada circular linked list. Link yang ada pada list terakhir akan mengarah ke link pertama pada kedua jenis linked list. Link pref pada node pertama akan mengarah ke link pref pada node terakhir. Oke, selanjutnya. Ini operasi dasar pada circular linked list. Ada insert, menambahkan sebuah elemen pada bagian awal dari list. Ada delete, menghapus sebuah elemen pada bagian awal dari list. Ada display untuk menampilkan list. Terima kasih semuanya atas perhatiannya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Sampai datang di video selanjutnya. Bye bye guys.